Assalamualaikum kakak. Minggu kemarin kalian telah belajar agama Islam masuk di tanah Jawa yang dibawa oleh Wali Songo. Yuk kita cari tahu di sini. Nama-nama Wali Songo dan perjuangannya. Kali ini kalian belajar 2 Wali Songo ya. Yang pertama Sunan Gresik, yaitu Maulana Malik Ibrahim, dan Sunan Ampel, Raden Rahmat. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim dikenal dengan sebutan Maulana Maghribi, Syekh Maghribi, Kakek Bantal, dan Sunan Gresik. Beliau lahir di Gujarat, India Barat sekitar tahun 720 Hijriah atau 1350 Masehi. Istrinya bernama Dewi Chandrawulan, wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal 822 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 8 April 1419 Masehi. Sunan Gresik meninggal dan dimakamkan di Gapura Wetan Gresik. Ini makam Maulana Malik Ibrahim yang ada di Gresik. Kalau kalian jalan-jalan ke Jawa Timur, Gresik tepatnya, jangan lupa mampir di makam ini ya. Nah, Maulana Malik Ibrahim mengislamkan tanah Jawa itu tahun 750 Hijriah. Beliau datang ke Jawa untuk mengislamkan Raja Majapahit dan rakyatnya. Pada masa itu Raja Majapahit adalah Hayam Wuruk. Yuk kita simak ceritanya. Maulana Malik Ibrahim atau lebih dikenal dengan nama Sunan Gresik merupakan salah satu dari 9 wali pegiat syiar Islam di Indonesia, khususnya di Jawa. Merujuk kepada Babat Tanah Jawi versi JJ Mensma, disebutkan bahwa Maulana Malik Ibrahim adalah anak dari Syekh Jumadil Kubro yang lahir di Samarkand, Asia Tengah pada paruh awal abad ke-14. Nama lain Maulana Malik Ibrahim selain Sunan Gresik adalah Syekh Maghribi dan Mahdum Ibrahim Al-Samarkandi. Orang Jawa menyebutnya Asmoro Kondi. Maulana Malik Ibrahim disebut-sebut sebagai wali pertama yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, sehingga dikenal sebagai wali senior di antara para wali Songo lainnya. Sebelum berdakwah ke tanah Jawa, Maulana Malik Ibrahim bermukim di Campa selama 13 tahun. Beliau menikahi putri raja yang memberinya 2 putra, yaitu Raden Rahmat atau Sunan Ampel dan Syed Ali Murtado atau Raden Santri. Setelah cukup menjalankan misi dakwah di negeri itu, Maulana Malik Ibrahim hijrah ke Pulau Jawa dan meninggalkan keluarganya. Beliau menyebarkan Islam, dimulai dengan mendirikan masjid di desa Pasucinan, Suci, Manyar. Sejak kecil, Maulana Malik Ibrahim tergolong anak cerdas dan alim serta berwatak mulia. Sesudah mendapat didikan agama dari ayahnya, maka pada abad ke-13 Masehi atau tahun 801 Hijriah, Maulana Malik Ibrahim ditugaskan ayahnya untuk menjalankan dakwah Islam ke Asia Tenggara. Dengan perahu layar, Maulana Malik Ibrahim melintasi samudra luas demi mentaati perintah ayahnya. Hingga akhirnya sampailah Maulana Malik Ibrahim di Pelabuhan Gresik. Saat itu, Pelabuhan Gresik merupakan salah satu pelabuhan yang cukup besar di Asia Tenggara
bahkan menjadi bandar penting bagi kerajaan Majapahit. Setelah mendarat di kota Gresik, Maulana Malik Ibrahim memilih tempat di sebuah desa bernama Leran. Di desa itulah pada tahun 801 Hijriah atau tahun 1392 Masehi, beliau mulai menjalankan dakwah Islam. Dalam waktu yang relatif singkat, keberadaan Maulana Malik Ibrahim dapat diterima masyarakat setempat. Bahkan beliau dijadikan juru damai ketika ada anggota masyarakat yang berselisih. Dalam berdakwah, Maulana Malik Ibrahim merangkul masyarakat bawah atau kasta yang disisihkan dalam komunitas Hindu dengan berperan sebagai tabib, mengobati masyarakat secara gratis. Sebagai tabib, beliau pernah diundang untuk mengobati istri raja yang berasal dari Campa atau Cempa. Beliau juga berdagang dengan membuka warung yang menyediakan kebutuhan pokok dengan harga murah. Maulana Malik Ibrahim juga mengajarkan cara-cara baru bercocok tanam. Upaya memperkenalkan Islam dilakukan beliau dengan cara tidak menentang secara tajam agama dan kepercayaan yang hidup dari penduduk asli, melainkan dengan memperlihatkan keindahan dan kebaikan yang diajarkan Islam. Berkat keramat tamahannya, banyak masyarakat yang tertarik masuk Islam. Keberadaan Maulana Malik Ibrahim pun kian eksis. Beliau kemudian melakukan kunjungan ke ibu kota Majapahit di Trowulan. Raja Majapahit meskipun tidak masuk Islam, tetapi menerimanya dengan baik. Bahkan memberikannya sebidang tanah di pinggiran kota Gresik. Wilayah itulah kini dikenal dengan nama Desa Gapura. Dalam rangka mempersiapkan kader untuk melanjutkan perjuangan menegakkan ajaran Islam, Maulana Malik Ibrahim membuka pesantren di daerah itu, yang merupakan kawah Condro di Muko bagi estafeta perjuangan agama Islam di masa-masa selanjutnya. Pada tahun 1419 Masehi atau 882 Hijriah, Maulana Malik Ibrahim meninggal di Gresik. Nah, sudah tahu kan ceritanya? Kita lanjut ke Sunan Ampel, yaitu Sunan Ampel Raden Rahmat atau Rahmatullah. Beliau lahir di Cempa tahun 753 Hijriah atau 1401 Masehi. Beliau memiliki dua istri yang bernama Nyai Mas Karimah binti Trengkuning dan Dewi Chandrawati atau Nyai Ageng Manila. Dari istri Nyai Mas Karimah, beliau dikaruniai dua anak, yaitu Dewi Murtiah, istri Raden Paku Sunan Giri, dan Dewi Murtasimah, istri Raden Patah. Dan dari pernikahannya dengan Dewi Chandrawati atau Nyai Ageng Manila mempunyai 5 anak, yaitu Dewi Syarifah, Dewi Mutmainnah, istri Sunan Lilis, Dewi Hafsah, istri Sunan Malaka atau Sayyid Ahmad, Sayyid Mahdum Ibrahim atau Sunan Bonang, dan Raden Qasim Sunan Derajat. Setelah bertempat tinggal di Ampel, Raden Rahmat mendirikan pesantren untuk mendalami ilmu agama dan berdakwah. Dari pesantren ini tumbuh murid-murid beliau menjadi mubalik-mubalik Islam yang tangguh, yang kemudian memperluas daerah Islam dan mendirikan pesantren masing-masing. Di antara murid-murid Sunan Ampel yaitu Raden Paku Sunan Giri, Maulana Ishaq, Raden Mahdum Ibrahim atau Sunan Bonang, Syarifuddin atau Sunan Derajat, dan Raden Patah. Sunan Ampel, ajaran yang terkenal adalah falsafat Molimo.
tidak mau melakukan 5 hal, yaitu 1. Mau main atau tidak mau berjudi. 2. Mau ngombe, tidak mau mabuk-mabukan. 3. Mau maling, tidak mau mencuri. 4. Mau madat, tidak mau menghisap candu atau ganja dan lain-lain. Yang kelima, mau madon, tidak mau berzina. Nah, sudah kenal kan 2 wali songo yang kita pelajari hari ini? Sekarang tugas kalian cari tahu silsilah 2 wali songo tersebut sampai pada keturunan Nabi Muhammad ya. Di LKS NU ada kok. Tidak perlu difoto ya kakak, belajar saja. Kalau perlu kalian boleh kok belajar latihan yang ada di buku LKS kalian. Halaman 6 sampai 10. Ya, selamat belajar. Jangan lupa selalu bantu orang tua di rumah ya. Kurangi game kalian. Bantu mama ayah supaya hidup jadi bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.